Selamat pagi sekali lagi buat kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Saya percaya kita bangun dengan keadaan yang sehat, yang penuh dengan sukacita, hati yang haus akan firman Tuhan, siap mendengarkan renungan pada pagi ini. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Nah, sekali lagi saya akan bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, topik kita pada hari ini adalah Allah dapat melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Ya, Allah dapat melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti apa yang baru saja kita baca, saudara. Karena memang bagi Dialah segala kuasa, bagi Dialah segala hal yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, ya, dan kuasa-Nya bekerja di dalam segala hal, bahkan melalui kehidupan kita untuk menyatakan setiap kehendak-Nya bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatasi Dia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukannya. Bahkan Dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih daripada apa yang kita doakan, saudara. Ya, seperti apa yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita hendak kembali merenungkan kebenaran ini, sehingga dengan demikian kita terus menaruh pengharapan kepada pribadi yang limpah dengan kasih, kuasa, hikmat, rahmat-Nya dalam hidup kita. Satu tokoh yang begitu menginspirasi saya yang ada di dalam Alkitab, yang dicatat oleh Tawarikh, saudara, yang bernama Yabes. Seorang Yabes ketika dia berdoa dengan iman, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan menyatakan kuasa-Nya, bahkan menjawab Yabes lebih daripada apa yang mampu dia pikirkan dan doakan, lebih daripada apa yang dia serukan kepada Tuhan. Tidak hanya dia diberkati, tidak hanya dia diberkati, saudara, tepat seperti apa yang dia minta, namun juga dia dipulihkan, saudara. Yabes adalah keturunan Yehuda dari cabang lain yang berasal dari keturunan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Ya, nama Yabes bukanlah memiliki arti nama yang baik, saudara. Ya, nama Yabes berarti sakit. Ya, berarti duka. Ya, membawa kemalangan, membawa kesusahan, saudara. Namun pada akhir hidupnya, seorang Yabes namanya terdaftar sebagai orang-orang yang dimuliakan. Saudara, kita akan melihat apa yang menjadi doa Yabes di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Di sana dicatat, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, nah ini doanya, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah, perhatikan saudara, setelah dia berdoa, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, satu cerminan iman yang begitu luar biasa dari seorang yang bernama Yabes. Dia berkeyakinan Tuhan sanggup melakukan segala perkara
Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-9 saudara, dalam 1 Tawarikh pasal 4 dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mengabulkan permintaan Yabes. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, bahkan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara, pengabulan atas permintaannya Tuhan berikan. Kemuliaan juga Tuhan berikan. Sekali lagi Tuhan mengabulkan permintaan Yabes, doa Yabes. Tuhan memberkatinya dengan double portion. Ya, berkat yang ganda saudara. Ya, Tuhan memulihkan keadaan Yabes dan juga memberkati hidupnya secara luar biasa. Saudara-saudari yang saya kasihi, apakah mungkin keadaan saudara juga pada hari-hari ini sedang berada di dalam keadaan yang mungkin kurang baik? Ya, mungkin saudara sedang merasakan satu keadaan yang berada di dalam titik terendah saudara. Orang lain mungkin memandang saudara sebelah mata. Ya, dengan berkata, wah tidak mungkin hidupmu dipulihkan. Kau tidak mungkin punya masa depan lagi. Saudara, sekalipun orang merendahkan kita, sekalipun orang mungkin tidak menganggap kita, bahkan mungkin meragukan iman kita, bahkan mungkin tidak percaya dengan apa yang sementara kita perjuangkan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Saya mau katakan pada pagi ini, jangan pernah putus asa. Kekuatan kita memang sangat terbatas, saudara. Namun jika kita mau menyerahkan segala keterbatasan kita ke dalam tangan Tuhan, percayalah, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu akan menopang dan bertindak untuk kita. Amin saudara. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar seperti apa yang diimpikan, apa yang diminta oleh Yabes. Ya. Dia meminta Tuhan memberkati dia, melimpah-limpah, meluaskan daerahnya. Saudara, sekali lagi jangan pernah takut untuk bermimpi, untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan masa depan yang terbaik bagimu. Sekali lagi masa depan sungguh ada dan harapan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia saudara. Asal disertai dengan tekad yang kuat, usaha yang pantang menyerah, dan terus bertekun di dalam doa dan hidup mengandalkan Tuhan. Maka dengar baik, apapun yang kita harapkan di dalam Tuhan, apapun yang kita rindukan di dalam Tuhan, apapun yang kita mimpikan di dalam Dia, Allah akan melakukannya dalam hidup kita. Dia dapat melakukannya lebih daripada apa yang kita doakan, bahkan apa yang kita pikirkan. Amin saudara. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau janji Tuhan sedemikian rupa dalam hidup kita, apakah kita masih harus berhenti untuk berharap kepada Dia? Apakah kita harus berhenti untuk merindukan satu impian yang terbaik bagi masa depan kita? Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti. Karena lebih daripada apa yang engkau doakan, engkau pikirkan, engkau harapkan, Dia akan berikan pada waktunya. Allah akan melakukannya dalam hidupmu saudara. Sekali lagi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Allah menyediakannya bagi kita. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia, bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Saudara-saudari yang saya kasih, mungkin keadaan saudara sedang terpuruk pada hari ini. Saudara mungkin mengalami situasi tersulit dalam kehidupan ini. Ekonomi yang mungkin morat-marit,
keuangan yang tidak menentu, mengalami perlakuan yang tidak adil dari sesama, mungkin dari keluarga, entahkah dari suami, istri, atau saudara-saudara. Dikucilkan, bahkan mungkin diabaikan. Seperti apa yang saya katakan tadi, dipandang sebelah mata oleh karena keterbatasan, mungkin keterbatasan fisik kah, keterbatasan finansial mungkin, keterbatasan latar belakang pendidikan mungkin, saudara. Sekali lagi, jangan pernah putus asa. Kita memang terbatas, namun jika kita menyerahkan segala keterbatasan kita di dalam tangan Tuhan, tangannya yang kuat, tangannya yang perkasa itu, Dia akan menolong, Dia akan menguatkan kita, Dia akan memampukan kita. Dan pada waktunya, Dia akan menjawab kita jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang tidak pernah kita lihat, yang kita tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati kita, Allah akan singkapkan, Allah akan berikan. Sekali lagi, jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berharap pada Tuhan. Teruslah berharap kepada Dia, teruslah berdoa, teruslah menanti-nantikan Dia, saudara. Teruslah meminta kepada Tuhan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah iman, saudara. Inilah yang dilakukan oleh Yabes. Pada saat dia datang menghampiri Tuhan di dalam doa dan permohonannya, dia yakin dia telah menerimanya. Dia yakin Allah telah memberikannya baginya. Pagi hari ini, apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang sedang engkau gumulkan? Apa yang sedang menjadi harapanmu? Minta di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa kita, bahwa kamu, bahwa saya dan saudara telah menerima di dalam iman. Mungkin kita belum melihat secara fisik, namun di dalam hati kita, di dalam iman, karena percaya bahwa Allah mampu menyediakan, mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Itulah dasar kepercayaan kita. Kita percaya telah menerima jawaban itu. Kita percaya Tuhan telah memberikan kepada kita. Maka dengan demikian, kita akan melihat tangan Tuhan, jalan Tuhan yang terbuka, pertolongan Tuhan pada waktunya, kemenangan, pemulihan, kelepasan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang saya kasih, mari tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan-seruan kita di dalam doa dan permohonan kepada Dia. Dia ada di setiap waktu-waktu kita. Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berharap hanya kepada-Nya. Pagi ini jangan pernah abaikan pertolongan Tuhan. Jangan pernah abaikan Dia di dalam kehidupan. Percayalah bahwa engkau akan mendapatkan segala yang engkau doakan, segala yang engkau minta pada waktunya Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus menguatkan dan meneguhkan kita untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita